sebelum Mbak Yudi ke sini apakah ada kesibukan lainnya? Paling cuma kuliah sih Bu, dari pagi. Kuliah apa Mbak? Tadi hari ini mata kuliahnya itu penelitian kuantitatif. Tapi cuma dari jam 7 sampai kurang lebih 10-20an lewat itu Bu, sekolah. Cuma ada satu mata kuliah. Ada. Iya. Itu untuk satu hari satu atau bagaimana? Apakah ada yang dua mata kuliah? Kalau yang 2 mata kuliah itu biasanya hari Rabu sama Jumat sih. Kalau selain itu cuma satu-satu aja. Oke, Mbak Yudi ini sekarang sudah semester berapa? Sekarang masih semester 5 Bu. Langsung semester 5, udah hampir selesai ya? Ya udah di pertengahan. Udah disuruh buat apa? Kayak proposal gitu? Ya sudah Bu, kayak disuruh cari judul, terus kerja latar belakangnya juga. Mbak Yudi tadi ini kuliahnya di mana? Tadi kebetulan memang kami sehari-hari itu di kampus Stanford Bu. Di Universitas mana? Di Aduana, Ibu tahu? Oh, di Buana. Berarti jurusan apa? Ya, kalau di Jurusan BK. Sebenarnya selain BK juga ada kayak tata boga, tata rias, tata busana. Cuma mahasiswanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan di kampus mereka. Oke. Mbak Yudi tadi ke sini mungkin terus sudah banyak bicara mengenai kesibukan Mbak Yudi sebelum ke sini. Mungkin ada hal yang ingin Mbak Yudi sampaikan kepada saya ketika Mbak Yudi datang ke sini. Benar sekali Bu, saya ingin kayak membagi masalah ataupun permasalahan yang sedang saya alami. Oke. Sebelumnya Mbak Yudi pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah Bu. Belum pernah. Iya. Sama sekali. Sama sekali belum pernah. Oke. Saya sedikit menjelaskan ya Mbak apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Jadi konselor dari saya, konselornya Mbak Yudi sendiri. Tapi solusi itu bukan daripada saya, solusi itu daripada Mbak Yudi sendiri. Jadi saya hanya menjembatani saja permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Yudi. Apakah sudah paham? Oh, berarti selesai atau tidaknya masalah saya itu tergantung saya sendiri lagi. Iya, itu dari Mbak Yudi sendiri. Jadi masalah, solusi itu juga dari Mbak Yudi sendiri. Gitu. Sudah paham. Oke. Aku berpikir buat diketahui juga bahwa dalam solusi ini kita dibatasi oleh waktu yaitu dari 30 sampai 45 menit. Nah, untuk konseling pertama ini Mbak Yudi mau yang mana yang 30 menit atau yang 40 menit? Mungkin yang 30 menit aja kali. 30 menit. Seperti kali ini kita berwaktu 30 menit, tapi jika dari dalam 30 menit ini Mbak Yudi belum selesai, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Apakah Mbak Yudi sudah mengerti? Ya. Tapi kalau misalnya pertemuan selanjutnya itu harinya sama jamnya masih sama atau Apakah Mbak Yudi ada hari tertentu atau jam tertentu yang mungkin kita harus bertemu kembali? kalau hari Rabu bisanya jam berapa? Kalau hari Rabu saya free-nya cuma di jam 10. Oh, jam 10. Ya. Iya benar sekali Bu, soalnya jam 10 itu kuliah saya juga sudah selesai. Jam 10 lewat itu. Ya, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depannya jam hari Rabu jam 10 ya Mbak. Oke. Silakan diceritakan kembali apa yang menjadi permasalahan Mbak Yudi saat ini. Jadi saya itu entah sadar atau tidak, saya itu punya masalah. Tapi saya itu bingung Bu, kayak bingung mempersepsi permasalahan saya ini. Jadi saya itu bisa dikatakan mengalami fobia sosial. Nah, fobia sosial yang maksud ini saya itu kayak kepribadian saya dengan dulu itu sangat berbeda. Dulu itu saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti kayak organisasi atau kegiatan-kegiatan kayak banyak orang itu loh, kayak komunitas wanita, ya. Tapi kalau sekarang itu saya lebih ke menghindar dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya menghindar. Ya. Lalu perasaan negatif apa yang muncul pada saat Mbak Yudi mengalami seperti itu? Kalau
tapakan dan benci Pak? Cuma itu aja. Cuma itu aja. Lalu ketika pada saat Mbak Ibu sendiri ini merasa tertekan, lalu apa yang Mbak Ibu lakukan selama kejadian atau situasi tadi? Jadi perilaku yang saya lakukan ketika saya berada di situasi tersebut itu saya lebih kayak berdiam diri, terus kayak tidak mau mengajukan diri ketika di suatu tempat. Itu adalah kayak orang menawarkan, saya kamu ya jadi ketua ininya. Saya itu lebih ke menyembunyikan diri itu, takut buat mengajukan diri. Kemudian ketika saya terpaksa nih saya bicara dengan banyak orang yang bukan di kelas ya, kayak di luar saya di kelas. Saya itu ketika berbicara di depan banyak orang, saya itu lebih mengalihkan pandangan saya dengan orang-orang di depan saya. Biar saya juga tidak berulang dan bermasalah itu berbicara. Oke. Apakah hanya itu saja? Apakah ada lainnya Mbak dari perilaku Mbak Ibu tampakkan ketika tertekan itu? Sejauh ini hanya itu aja. Itu aja. Oke. Jadi berarti ketika tertekan tuh Mbak Ibu lebih kayak menghindari, maksudnya kayak lebih menolak untuk ketika Mbak Ibu kesempatan, Mbak Ibu untuk menolak. Lalu ketika Mbak Ibu sendiri ini benci, lalu perilaku apa yang Mbak Ibu ditampakkan pada saat situasi tersebut? Benci di sini itu lebih ke orang yang menyebabkan saya itu berada di situasi ini. Jadi saya itu menghindari diri dari orang tersebut, membatasi interaksi saya, dan sampai sekarang juga saya tidak pernah bertemu lagi sama orang itu. Jadi ada sesuatu Ya, kayak ada hal yang menyebabkan semua ini. Oke. Jadi Mbak Ibu ketika pas Mbak Ibu di masa benci dalam tampakan itu Mbak Ibu lebih kayak menjauh dari orang itu karena ada tertentu. Oke. Situasi yang apa yang Mbak belakangi atau situasi seperti apa yang membuat Mbak Ibu ini masih tertekan dan benci? Ya, jadi peristiwa atau kejadian yang latar belakang permasalahan yang sedang saya alami sekarang itu, jadi dulu itu ketika saya kelas SMP kelas 2, iya SMP kelas 2 itu saya waktu itu dipilih jadi wakil OSIS ya. Jadi kegiatannya itu lumayan padat dan juga banyak lebih. Jadi sering kurang lebih waktu itu kayaknya masa-masa yang 17 Agustus itu. Jadi waktu itu sebelumnya ada upacara bendera, tapi bukan upacara 17-an itu, upacara hari Senin biasa. Nah di kelas saya ini, saya itu masih menjabat wakil ketua kelas juga. Nah anak laki-laki di kelas kami itu kayak tidak ada yang masuk kelas pada hari ini. Nah terpaksa lah wali kelasnya itu nunjukin saya buat jadi pemimpin upacaranya. Nah pas hari Seninnya itu, pas upacaranya sedang berlangsung, menurut saya itu semua baik-baik saja Bu, kayak tidak ada yang aneh, tidak ada yang tertawakan juga. Tapi setelah upacara juga, semua teman-teman saya dan pembawa petugas upacara lainnya itu kembali ke barisan. Saya itu ditarik sama guru PKN. Waktu itu yang membuli saya itu guru PKN kami, guru laki-laki, Jo. Jadi dia itu tarik saya dari barisan ke depan. Dia awalnya memang memanggil, cuma saya itu kayak bukan gak respon, kayak waktu itu ya tahu lah Bu, kayak masih ada ngobrol-ngobrol dikit sama teman sebelah gitu. Terus dia tarik saya depan gitu Bu. Nah dia itu suruh saya di depan semua, bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu di tempat upacara tadi itu suruh saya buat mempraktekkan ulang sendiri. Ya kayak apa yang saya lakukan pas jadi petugas upacara bendera tadi itu.
Dan yang lebih memalukan itu, saya rasa ada sebagian teman-teman saya itu yang ketawa, terutama kakak kelas kami. Dan itu tuh yang bikin saya benci, dan saya masih ingat waktu itu 3 harian saya nggak ke sekolah karena masih merasa malu. Dan memang masalahnya itu cukup panjang juga, karena dia itu kayak membawa-bawakan nama orang tua saya di waktu. Saya juga tidak mengerti, Bu, kayak mungkin ada jasa pribadi atau apa. Tapi waktu itu diselesaikan secara kekeluargaan. Dia itu ke rumah, memang dibicarakan baik-baik juga, diselesaikan baik-baik kan. Tapi sampai sekarang saya masih kayak menaruh hati saya. Pemikiran negatif apa yang muncul saat Mbak Yuni itu mengalami kejadian seperti ini tadi? Jadi pemikiran negatif yang saya rasakan itu, saya merasa bahwa saya harus sempurna. Kenapa saya merasa bahwa saya harus sempurna? Jadi kok saya saja yang dipanggil di antara teman-teman saya tadi yang harus dipraktikkan ulang dengan banyak orang. Berarti otomatis tugas yang saya lakukan bahwa saya itu belum sempurna. Jadi saya itu takut disalahkan. Kemudian saya juga merasa bahwa sebenarnya saya tidak boleh. Apalagi jika kritiknya itu kayak tidak saya konteks juga, kayak saya benar tapi kok masih disalahin. Jadi itu ya pikiran negatif yang saya rasakan. Jadi ada 2 yang panggil. Emangnya kamu tahu sempurna itu bagaimana? Setahu saya sempurna itu ketika kita melakukan sesuatu dan tanpa salah. Jadi ketika melakukan satu masalah itu dibilang cukup baik. Ya seperti itu. Mengapa kamu selalu menuntut untuk sempurna? Karena saya tidak mau mengulangi kejadian seperti saya alami waktu itu. Emangnya ada standar yang pasti jika kamu harus sempurna? Apakah ada manusia yang benar-benar sempurna di dunia ini? Gak ada manusia yang sempurna. Ada kan? Iya benar. Buktinya aja soal presiden aja masih ada rakyatnya yang menganggap bahwa presiden itu tidak sempurna. Iya benar sekali. Apakah kesempurnaan ini dibukti dari kebahagiaan? Manusia sama-sama penting, karena dengan kita melakukannya dengan sempurna pasti akan menghasilkan sebuah rasa itu kebahagiaan. Apa ada buktinya yang menyatakan bahwa kesempurnaan itu membuatmu merasa bahagia? Tidak ada. Apa kamu tidak capek untuk tampil sempurna? Sebenarnya capek sih Bu, tapi saya juga tidak tahu kenapa saya masih menuntut diri saya untuk sempurna. Ya, jika kamu selalu sempurna, apakah menurutmu itu kamu merasa puas? Iya. Jadi kamu merasa puas? Iya. Apakah ada manusia yang benar-benar sempurna selain kamu? Enggak ada manusia yang sempurna. Gak ada. Lalu apakah semua kritikan itu negatif? Bukankah kritikan itu juga sifatnya membangun? Iya Bu, saya tahu kritikan itu bersifat membangun. Tapi yang saya tidak suka ketika orang mengkritik saya itu seenaknya. Apakah jika dikritik ada yang kurang dari kamu? Apakah ada yang hilang dari tubuhmu? Tidak ada yang hilang kan? Emangnya kamu siapa dalam dikritik? Selain dosen aja, pasti selalu dikritik oleh atasannya. Iya. Mengapa kamu begitu takut dikritik banyak orang? Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Saya takut dikritik banyak orang, apalagi depan banyak begitu. Takut ditertawakan orang. Apakah ketika kamu dikritik kamu dianggap buruk atau tidak berharga? Saya merasa seperti itu. Kamu merasa seperti itu? Emangnya ada bukti ketika kamu dikritik itu lalu dianggap buruk? Ada buktinya? Ada bukti tertulisnya? Lalu emangnya kamu punya hak untuk mengatur orang lain untuk tidak mengkritik atau tidak memiliki kamu? Kamu siapa?
buat kayak menuntut orang buat tidak mengerti saya, karena di sisi lain saya juga percaya bahwasanya kritikan atau masukan orang terhadap kinerja saya ataupun pekerjaan saya juga bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi apa yang Mbak Yuni inginkan? Kalau Mbak Yuni sekarang gimana? Yang saya inginkan, yang saya harapkan yaitu saya tidak terusan menuntut diri saya dengan setengah mati. Kemudian yang saya harapkan juga saya tidak harus melakukan satu dengan sempurna, tapi bisa melakukannya dengan baik. Hal itu juga akan membawa saya sedikit demi sedikit ke suatu hal ke depan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, berarti Mbak Yuni tidak perlu merasa frustasi sama benci ya. Jadi Mbak Yuni cukup merasa kecewa saja. Ya, Begitu Mbak. Oke. Mbak Yuni, saya rasa kita sudah 30 menit ya melakukan diskusi ini. Adakah yang ingin Mbak Yuni sampaikan kepada saya? Sebelumnya tidak sih, tapi kalau misalnya saya ketemu lagi sama ibu minggu depan itu, berarti saya langsung kontak. Iya, Langsung kontak ibu aja. Nanti saya berikan itu membantu teman saya. Terima kasih. Saya senang sekali dengan Mbak Yuni hari ini. Tentunya nanti kita akan bertemu di hari Rabu ya Mbak, jam 10. Selain Mbak Yuni ada kuliah lagi atau mau kemana? Setelah ini saya langsung pulang. Soalnya kan kelasnya cuma kelas pagi. Ya, tapi sebelum saya pulang, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Dinda yang sudah mau mendengarkan cerita saya, membuka pikiran saya juga terkait permasalahan saya. Saya berharap saya bisa keluar dari permasalahan saya. Oke Mbak. Terima kasih ya. Saya izin pamit.